Halo, pewawancara. Nama saya Lee Xinghai. Kenapa kamu lagi? Fuchao, perwakilan Yukun. Bisakah sampah sepertimu berhenti membuang waktu kami? Itu kamu. Baiklah, mari kita mulai. Ada 2 pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama, hafalkan skor ini dalam 1 menit, dan bacakan. Jalan yang rendah hati. Ya Tuhan, itu banyak sekali. Waktu habis. Aku belum selesai membacanya. Baca. Aku baru saja mendapatkan liriknya barusan. Kau di sini untuk melamar menjadi bintang. Kau bahkan tidak punya keterampilan dasar menghafal lirik dengan cepat. Bagaimana kau bisa bernyanyi? Baca saja kalau disuruh. Kenapa kamu banyak bicara? Wei Lian. Jika kau tidak bisa membacanya, keluar saja. Fang Junyi, Direktur Utama Miaoyuan Entertainment. Departemen HR benar-benar luar biasa. Mereka menemukan segala macam sampah untuk dibawa ke wawancaraku. Ayo pergi. Biar aku perkenalkan pendatang baru di Miaoyuan Entertainment kita. Junior saya, Lee Xinghai. Lee Xinghai, kamu benar-benar berani datang. Kak Yukun baik sekali. Menyebut sampah seperti ini junior. Tapi setelah hari ini, dia akan jadi anjingmu. Kita lihat saja siapa anjing siapa. Kita akan tahu setelah kompetisi. Kita hanya akan bersaing menghafal lirik. Apa kau berani? Lee Xinghai, aku tidak menyangka kamu begitu tidak sabar. Baiklah, ambil 2 set lirik acak. Batas waktu 1 menit. 3, 2, 1. Tunggu. Aku mau ke toilet. Lee Xinghai, apakah kamu takut? Mencoba kabur ke toilet. Jika aku takut, aku anjing. Tunggu aku. Aku seseorang dengan properti. Bagaimana aku bisa kalah darimu? Maaf, sistem sedang dalam pemeliharaan, hitungan mundur 1 menit. Sial, kenapa sistemnya sedang dalam pemeliharaan? Kenapa dia belum kembali? Apa anak ini sedang merencanakan sesuatu? Apa dia kabur? Jangan ganggu aku saat ini. Cepat, cepat. Lee Xinghai, bukankah kamu mencari kamar kecil? Aku tidak menemukan toilet. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Sudahkah kamu menghafalnya atau belum? Apa kamu mau aku membacakannya untukmu dulu? Pertama, taklukkan jalan gunung ini. Aku merekam lagu di kuil Senkin, mencari ritme. Minum sebotol anggur di sepanjang jalan. Lihat aku mengubah batu menjadi emas. Ubah malam menjadi siang. Bagaimana hanya itu saja? Seperti yang diharapkan dari Kak Kunku. Kalau kamu tidak jadi bintang, siapa lagi? Tidak seperti Lee Xinghai. Sampah ini, dia bahkan tidak layak jadi satpam di Miaoyuan Entertainment. Ada apa dengan Lee Xinghai? Bukankah kamu yang ingin berduel denganku? Kamu membuat taruhan di depan Direktur Utama Fang. Kenapa kamu berubah pikiran? Orang tidak berguna tetap tidak berguna, hanya pandai menyombongkan diri. Lee Xinghai, kamu mau membacanya atau tidak? Kalau kamu tidak bisa membacanya, kamu harus berlutut. 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 Lee Xinghai, sudah waktunya memanggilku ayah. Kalah adalah bagian dari permainan. Lee Xinghai, kalau kamu tidak berteriak, aku akan menelanjangi pakaianmu dan melemparkanmu ke dalam. Telanjangi pakaian. Apa yang kau lakukan? Kamu harus berteriak. Ayah. Apa katamu aku tidak dengar? Lebih keras. Ayah. Lempar. Sian, air kolam ini cukup dingin. Sebaiknya aku cepat pulang dan mandi air panas. Kamu harus berteriak. Ayah. Yukun, itu. Dia menjebakku dengan sangat buruk. Apa yang telah hilang dariku? Aku harus mendapatkannya kembali. Sial, kenapa Sinlir tiba-tiba ada di sini? Jika dia tahu aku diam-diam menggunakan kamar mandinya. Kalau begitu aku tamat. Bentuk tubuh Sinlir benar-benar seksi.
Sekarang bukan waktunya memikirkan hal-hal ini. Aku tamat jika dia melihatku. Pemeliharaan sistem berhasil, properti bisa dibeli secara normal. Ramuan tembus pandang memberikan 100 detik. Tembus pandang setelah dikonsumsi. Kakak peri, aku mencintaimu. Li Xinghe ini tahu aku ingin mandi. Jadi dia menyiapkan airnya terlebih dahulu. Sepertinya aku masih perlu lebih sering memarahinya. Tersisa 1 menit waktu tembus pandang. Kenapa cepat sekali? Aku hampir lupa mengambil sabun mandi. Ana, kenapa aku seperti mendengar suara? The film was translated and narrated by M Media. Waktu tembus pandang habis. Li Xingyi, kamu mesum. Aku hampir kabur. Aku tamat. Xinlair pasti akan membunuhku. Li Xinghe, bukakan pintu untukku. Bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu malu mencoba mengintipku mandi? Aku benar-benar salah menilaimu. Pindah hari ini. Kakak yang baik, dengarkan penjelasanku. Aku tidak sengaja melakukannya. Itu hanya kecelakaan. Kecelakaan, aku percaya kamu hantu. Kamu pengecut, buka pintunya sekarang. Tidak, aku tidak bisa diusir. Kamu pikir aku tidak bisa masuk kalau kamu tidak membuka pintu? Kue menawar. Li Xinghe, tunggu saja. Kakak Xinghe, kenapa kamu lari ke kamar? Sudah makan? Apakah kamu mau Lair membuatkan sesuatu? Makan. Sudah. Kalau begitu mari kita menonton TV bersama. Aku ingat impianmu adalah menjadi bintang. Sejujurnya, aku diam-diam mendengarkan lagumu. Benar-benar bagus. Bekerja keraslah. Kamu pasti akan populer di seluruh negeri. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Kakak Xinghe. Halo, Li Xinghe. Keluar sekarang. Rekaman lagu asli akan dimulai besok. Aku harus bergegas malam ini untuk mensurvei lokasi. Apa hubungannya denganku? Kamu masih mau melakukannya. Jangan lupa kamu sekarang adalah anakku. Ada yang harus kulakukan, aku pergi dulu. Kak Kun. Aku cinta kamu. Nanti, pegang papan lampu Kak Kun kita dengan benar. Saat kamu teriak namanya, teriak lebih keras. Kamu mengerti. Kau memanggilku ke sini hanya untuk memegang papan lampu. Yukun itu. Bukankah kau berjanji akan memberiku kesempatan untuk tampil? Kamu memegang papan lampu, seharusnya juga punya kesempatan untuk tampil, kan? Jangan khawatir. Aku akan meminta sutradara memberimu beberapa pengambilan gambar lagi. Penggemar baikku. Kak Kun sudah baik hati memberimu kesempatan ini. Kamu pikir dengan penampilan dan kemampuanmu, kamu layak tampil di depan kamera. Kenapa kamu tidak cepat berlutut untuk berterima kasih pada Kak Kun dengan benar? Pegang papan lampu dengan benar. Kalau hal kecil ini saja tidak bisa kamu lakukan, minggir. Yukun, tunggu saja. Pasti pejalan kaki dari kemarin itu yang meningkatkan poin reputasiku. Stiker siap. Apa yang kamu lakukan? Bukan apa-apa, aku menyemangatimu. Kakul, semangat. Sakit. Lagi.
anjing plagiat. Kakun, Kakun, kamu tidak apa-apa. Seseorang, cepat bawa dia ke rumah sakit. Sutradara Hei, Yukun pasti tidak akan baik-baik saja begini. Kamu lihat acara kita. Bisa ditunda 2 hari? Ditunda acaranya sudah mulai. Bagaimana bisa berhenti? Perusahaanmu segera cari seseorang untuk menggantikannya untukku. Sutradara Hei, aku bisa menggantikan Yukun. Kamu, Lee Xinghei, kamu pecundang tidak berguna sedang apa ikut-ikutan. Siapa yang memberimu keberanian? Sampai kamu berpikir bisa menggantikan Kakun. Sutradara Hei, jangan dengarkan dia. Dia baru saja menandatangani kontrak dengan perusahaan kami belum lama ini. Dia tidak mengerti apa-apa tentang menyanyi dan tampil. Acara kami adalah program lagu orisinal terpanas. Tempat ini bukan untuk orang sembarangan. Sutradara Hei, percayalah padaku. Aku sangat pandai mengarang lagu. Sutradara Hei, jangan dengarkan dia. Dia pada dasarnya masuk lewat jalur belakang. Aku sudah sering melihat orang sepertimu. Kamu tidak punya kemampuan, tapi suka membual. Selain itu, jika kamu membuat kesalahan, siapa yang akan membayar kerugian program kami? Kamu. Berhenti mempermalukan dirimu di sini. Kau dari mana salah balik ke situ? Bukankah itu hanya bernyanyi? Bukankah itu hanya tampil di acara? Lee Xinghai, kau pasti akan membuat mata orang-orang itu buta. Nilai reputasi saat ini 100.000. Ramuan percaya diri. Setelah meminumnya, kamu bisa memiliki kepercayaan diri ekstrem dalam menunjukkan diri di depan orang. Sutradara Hei, kami Tuan Fang sudah di jalan. Tunggu sebentar. Jangan khawatir, dia pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Biar ku beritahu. Kamu, Miaoyuan Entertainment, harus mencari seseorang yang bisa diandalkan untuk naik ke sini untukku. Jangan khawatir, jangan khawatir. Suruh dia turun ke sini sekarang. Jika kamu tidak turun ke sini, aku akan membuatmu dipecat. Tunggu sebentar. Lagu ini sangat bagus. Sutradara Hei, dia menyanyi asal-asalan. Lagu ini sebanding dengan musik dari langit. Ini orang yang kucari. Xinghei, aku tadi buta. Aku tidak menyangka kamu jenius seperti ini. Cepat bersiap. Gantikan Yukun dan lanjutkan rekaman. Terima kasih, Sutradara Hei. Kakun, apa kamu benar-benar akan membius Tuan Fang dan Lee Xinghei? Benar-benar, pasti, dan positif. Bukankah dua orang ini suka saling menggoda? Kalau begitu aku akan membantu mereka. Kak Xinghei, mulai sekarang, aku penggemarmu. Aku juga penggemarmu. Apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah pesta perayaan Miaoyuan Entertainment. Kenapa aku tidak boleh di sini? Tuan Fan, di lokasi rekaman program hari ini. Itu salahku. Aku membuatmu dan Miaoyuan Entertainment kehilangan muka. Maaf. Di masa depan, perhatikan citramu saat keluar. Bagaimanapun juga, kamu adalah artis perusahaan. Kritikmu benar. Seperti ini, Tuan Fan, aku akan bersulang untukmu. Anggap saja ini permintaan maafku padamu. Maaf, saya tidak banyak minum. Minum saja sendiri. Tuan Fan, jika kau tidak menerima segelas anggur permintaan maaf dariku ini, bagaimana aku bisa dengan yakin percaya bahwa kau benar-benar memaafkanku? Ayo, minum. Yukun, tidakkah kau dengar Tuan Fang bilang, dia tidak mau minum? Lee Xinghei, apa urusan antara aku dan Tuan Fang? Ada hubungannya denganmu? Perilakumu adalah pelecehan seksual. Minum bersama rekan kerja itu pelecehan seksual. Dia tidak mau meminumnya. Kau memaksanya meminumnya. Lalu apa ini, jika bukan pelecehan seksual? Lee Xinghei, jangan coba-coba jadi pahlawan penyelamat wanita di depanku. Menurutku, kau hanya tidak kuat minum, dan tidak membiarkan orang lain minum. Siapa bilang aku tidak kuat minum? Baiklah, kalau begitu minumlah untuk Tuan Fan. Yukun, kamu adalah senior Lee Xinghei. Tidak perlu mempersulitnya di setiap kesempatan. Bukankah ini pesta perayaannya? Sudah sepantasnya dia minum lebih banyak. Tuan Fang, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Apakah sekarang tidak apa-apa? Itu hanya 1 gelas. Apakah sekarang baik-baik saja? Cukup, tidak ada dari kalian yang minum lagi. Perjamuan perayaan yang sempurna. Jangan mabuk. Tuan Fan, justru karena ini pesta perayaan.
Kita harus minum lebih banyak. Tuan Fang, jangan khawatir. Aku kuat minum. Apakah sekarang baik-baik saja? Aneh. Kenapa aku merasa sedikit pusing setelah hanya 2 gelas? Li Xinghai, apa kamu sanggup menghadapinya? Li Xinghai ini juga tidak kuat minum. Cukup. Aku akan minum untuknya. Bagus. Tuan Fang, asalkan kau minum gelas ini untuk Li Xinghai. Urusanku dengannya akan selesai. Bagaimana? Setuju. Sebaiknya kamu lakukan seperti yang kamu katakan. Setuju. Li Xinghai, sepertinya kau juga tidak bisa minum banyak. Hari ini, aku akan memberi muka pada Tuan Fan. Urusan kita selesai. Vulcan, bawa dia istirahat. Li Xinghai, kali ini, aku akan menghancurkan reputasimu. Tuan Fang, kenapa kau di sini? Tuan Fang, kenapa dia di sini bersamaku? Tidak, ayo pergi, sebelum dia bangun. Li Xinghai. Tuan Fang, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Bintang baru Miaoyuan Entertainment, Li Xinghai, dan Tuan Miaoyuan Entertainment, Fang Junyi, menghabiskan malam yang indah bersama di hotel. Apa kamu akan mengakuinya? Jika kamu tidak keluar sekarang, aku akan segera memberitahu pengacaraku. Karier kalian akan berakhir di sini. Tuan Fang, Li Xinghai, ini kamarku. Kenapa kamu di sini? aku benar-benar tidak tahu. Aku minum terlalu banyak. Keluar. Menurut laporan, bintang baru Miaoyuan Entertainment, Li Xinghai, dan Direktur Utama Miaoyuan Entertainment, Feng Junyi, menghabiskan malam yang menyenangkan bersama di sebuah hotel. Apakah ini pengungkapan hubungan cinta atau pengungkapan aturan tak tertulis? Li Xinghai, kali ini, Akankah Miaoyuan Entertainment menghadapi krisis hubungan masyarakat terbesarnya selama ini? aku akan lihat bagaimana kau membalikkan keadaan ini. Tuan Fang, pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang kejadian tadi malam. Li Xinghai, apa kamu tidak punya malu? Apa kamu tahu apa yang mereka katakan di luar sekarang? Bagaimana mereka memarahi Tuan Fang dan Miaoyuan Entertainment kita? Bagaimana dengan kita? Tuan Fang, aku rasa masalah ini tidak sesederhana itu. Mungkin mereka membius minumanmu. Carl, Aku mengerti. Itu kau dan Yukun, kan? kamu sendiri yang ingin minum anggur itu. Anggur semua orang sama. Kenapa hanya anggurmu dan Tuan Fang yang bermasalah? Li Xinghai, tuduhan butuh bukti. Kau menjebakku. Li Xinghai, cukup. Karena kamu, reputasi dan saham Miaoyuan Entertainment sangat terpengaruh. Saya secara resmi memberitahumu. Kau dipecat. Kenapa? Apa salahku? Kau sebenarnya tidak percaya Futom dan Yukun, kan? Xinghai, kalau kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena menyinggung orang yang salah. Aku tidak akan mengaku kalah seperti ini. Pasti karena insiden Yukun yang dibius sebelumnya. Itu sebabnya nilai reputasiku menjadi nol. Seperti yang diharapkan, langit tidak akan meninggalkanku. Ternyata ada permen kembali yang kubeli sebelumnya di ranselku. Anggap saja ini permintaan maaf padamu. Yukun, mari kita The lihat film was bagaimana kau melawan translated sistemku. and narrated Tuan by Fan, M kau tidak mau Media. menerima segelas anggur permintaan maaf dariku ini. Bagaimana aku bisa percaya kau benar-benar memaafkanku, ayo? Yukun, kenapa kau memaksanya minum seperti itu? Apa kau membubuhi minumannya? Li Xinghai, jangan memfitnahku, aku peringatkan kau. Aku memfitnahmu. Kalau begitu minum saja sendiri. Aku, Tuan Fang sudah jelas menolakmu. Kau masih belum menyerah. Itu yang kau sebut pelecehan profesional. tidak. Bagaimana bisa minum bersama rekan kerja itu pelecehan seksual? Aku peringatkan kau, Li Xinghai, jangan memfitnah orang. Minum ini semudah itu untuk lepas tangan. Apa penggemarmu tahu kalau biasanya kau bersikap seperti ini di luar? Beginikah caramu berpura-pura? Jadi kenapa kalau aku berpura-pura?
Aku memang suka berpura-pura. Aku peringatkan kau, Li Xinghe. Silakan saja beritahu semua orang kalau kau berani. Siapa yang akan percaya padamu? Yukun, melihatmu sekarang. Cepat atau lambat kau akan punya skandal. Li Xinghe, kau pikir kau siapa? Menunjuk-nunjukku di sini. Bahkan jika aku punya skandal, bukan giliranmu untuk mengambil alih. Kau hanya pantas jadi anjing untuk kuinjak. Cukup, Yukun. Kulihat kau benar-benar tidak tahu diri. Aku memberimu muka sebelumnya karena kau putra Yudong. Aku tidak menyangka kau tidak bisa diperbaiki. Kau keluar dari sini sekarang juga. Keluar. Tunggu. Bawa anggurmu bersamamu. Wanita ini satu-satunya caranya untuk pulang kerja. Dia akan keluar nanti. Beri aku waktu yang baik untuk bermain dengannya dan memberinya muka. Memarahiku di depan banyak orang. Cantik. Jalan sendirian di malam hari. Biar aku antar pulang. Kau siapa? Kau mau apa? Cukup berani. Memangnya kenapa? Kau tahu aku siapa? Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu hanyalah wanita yang ingin kutiduri. Jangan sentuh aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan dia. Siapa itu? Merusak urusanku, tangkap dia. Saudara-saudara. Jeti Li Xinghe cukup jantan. Aku sudah menelepon polisi. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Aku sudah menelepon polisi. Berhenti berkelahi. Keluar. Nilai reputasi 90.000. Kau baik-baik saja. Xinghe, apakah wajahmu benar-benar baik-baik saja? Kalau begitu, biar aku antar kau ke rumah sakit. Luka-luka ini bukan apa-apa. Bisa menyelamatkan wanita cantik dan menerima beberapa pukulan lagi itu sepadan. Xinghe, aku sudah berpikir. Kau punya kemampuan kreatif yang begitu kuat. Aku akan mencoba memberimu lebih banyak sumber daya di masa depan. Aku benar-benar bisa. Kenapa kau tidak bisa? Katakan saja kau mau atau tidak. Li Xinghe, kamu. Li Xinghe, kakak direktur utama, mu benar-benar perhati-hatian. Mengantarmu pulang selarut ini secara pribadi. Siapapun yang tidak tahu akan mengira kalian berdua ada apa-apa. Kau, pemilik kontrakan, lebih perhatian. Sudah selarut ini. Menunggu penyewa pulang. Aku hanya takut dia akan kabur tanpa membayar sewa. Siapa yang peduli dengan orang tidak berguna ini? Xinghe, ada apa denganmu? Xinghe, kau cukup terkenal sekarang. Kenapa tidak pindah saja ke tempat yang lebih baik? Tempat ini terlalu terpencil dan kecil. Dan ada juga gadis kecil yang usil. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa tinggal di sini. Siapa yang kamu sebut gadis kecil yang ikut campur? Bukankah begitu? Tolong, kakak. Bukankah kamu ikut campur? Bahkan mengantar karyawan sampai ke depan pintu. Dan kamu bahkan peduli di mana karyawan tinggal. Kenapa kalian bertengkar? Tuan Fan, aku masih berutang sewa beberapa bulan pada pemilik kos. Jadi aku belum bisa pindah untuk sementara waktu. Terima kasih atas kebaikanmu. Tidak apa-apa. Aku akan coba memberimu lebih banyak sumber daya. Berusaha melunasi sewa secepat mungkin. Baik, Tuan Fang, kalau begitu aku akan mengantarmu. Halo reporter Tan. Apa kamu yakin ingin mengunggah video Yukun? Mengganggu Fang Junyi secara online? Ya, unggah saja seperti itu. Aku ingin semua orang tahu. Orang macam apa Yukun itu? Yukun, skandalmu sudah terungkap. Semua kontrak sudah dikembalikan. Dan kita harus membayar kompensasi. Kau harus segera mengadakan konferensi pers dan mengumumkan permintaan maafmu. Tuan Fang, semua itu Li Xinghe yang menjebakku. Dia pasti sengaja merekam video itu hari itu untuk mencelakaiku. Aku merekamnya, apa kau punya bukti? Kau butuh bukti untuk menuduh seseorang. Li Xinghe, Cukup, Yukun.
Aku sudah mentoleransimu berkali-kali sebelumnya. Aku tidak akan melindungimu kali ini. Umumkan bahwa Fuchong akan mengadakan konferensi pers. Miao Yuan Entertainment mengakhiri kontraknya dengannya. Tidak, Tuan Fan. Kamu benar-benar tidak bisa menyalahkan Kakun. Li Xinghe yang menjebaknya. Aku tidak mau mengatakannya untuk kedua kalinya. Tuan Fan, tidak, Tuan Fan. Tuan Fan. Li Xinghe, aku tidak akan melepaskanmu. Kak Yukun. Bantu aku menghubungi orang-orang di kantor pendaftaran hak cipta. Aku ingin mendaftarkan hak cipta lagu itu. Kamu mau mendaftarkan lagunya sebelum Li Xinghe? Daftarkan lagunya duluan. Benar. Aku ingin dia. Tidak bisa membela diri bahkan dengan alasan. Siapa yang menekan bel pintu? Li Xinghe. Kenapa kamu mabuk sekali? Kamu adalah bintang besar Xiangnan. Kamu siapa? Apa hubunganmu dengan Li Xinghe? Kamu siapa? Saya Xin Leir, pemilik kos Li Xinghe. Hanya seorang pemilik kos. Cara kamu bertanya. Siapapun yang tidak tahu akan mengira kamu pacarnya. Apa maksudmu? Hanya pemilik kos? Aku yang mengurus kehidupan sehari-harinya. Kamu, di sisi lain, bintang besar. Tidak pantas bagimu membawanya pulang selarut ini, kan? Hati-hati di foto paparazzi. Mengatakan kamu sedang berkencan rahasia dengan seorang pria. Aku tidak butuh kamu mengkhawatirkan itu. Jangan panggil aku kakak, aku lebih muda darimu. Usia tidak berarti apa-apa. Yang penting adalah dua orang memiliki minat yang cocok. Xinghe adalah belahan jiwaku dalam musik. Kita mengobrol semalaman hari ini. Terutama bahagia, kan, Xinghe? Ya. Pemahaman Xiangnan tentang musik. Sangat bagus, aku suka. Siapa bilang aku tidak mengerti musik? Aku juga sangat suka lagu-lagu Li Xinghe. Apa gunanya kamu menyukai mereka? Hanya aku yang bisa membantunya dengan pekerjaan. Aku yang mengurusnya dalam kehidupan. Dia sudah di rumah, kamu bisa melepaskannya. Dia tinggal di sebelah, kan? Jika ada yang melepaskan, itu seharusnya kamu. Tidak, kamu yang lepaskan. Sakit. 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 Berhenti bertengkar, kalau tanya aku, malam ini. Mari kita bertiga bersama. Apa katamu? Apa katamu? Aku ingin memuaskan kalian berdua. Ayo, beri ciuman pada kakak. Bajingan, mesum. Kak Nan. The film was translated Ada and apa ada narrated masalah? by M Media. Aku tahu itu. Kamu pantas berada di atas panggung. Keputusan untuk menyimpan penampilan terakhir untukmu itu tepat. Apa, kau mau menyimpan lagu terakhir untuk kunyanyikan? Xiangnan, terima kasih. Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini. Terima kasih, terima kasih. Jadi, untuk lagu terakhir hari ini, aku ingin memperkenalkan seorang teman baikku kepada semua orang. Namanya Li Xinghe. Mari kita sambut dia dengan tepuk tangan meriah. Semangat! Penampilan terakhir ini dia, Li Xinghe. Dengan tingkat ketenaran seperti ini, dia pantas berada di acara temu penggemar jangan kita. Bagaimana dia masih punya nyali untuk keluar? Ya sungguh. Xinghe, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Tuan Li,
Apakah kamu pernah berpikir akan menjadi populer karena sebuah lagu? Lee Xinhei. Lee Xinhei. Lee Xinhei. Kami mencintaimu. Xinhei, Li Xinhei. Xinhei, Lee Xinhei. Bukankah itu Yukun? Apa? Belakangan ini tidak ada pekerjaan. Kenapa kau lari ke perusahaan? Bajingan kau mencuri pekerjaanku. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Aku hanya mengambil sedikit endorse darimu. Dan kau begitu cemas soal itu. Kau mengambil begitu banyak dariku sebelumnya. Kenapa kau tidak bilang apa-apa waktu itu? Lee Xinhei. Jangan sombong begitu. Aku peringatkan kau. Kau hanya memungut apa yang kutinggalkan. Memilih. Jelas itu karena kemampuan bisnismu. Dan popularitasmu menurun. Aku hanya menggantikanmu. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan mencuri penggemarmu dan wanitamu. Yukun. Singkatnya, aku akan membuatmu berharap mati. Lee Xinhei. Sekarang sesombong apapun dirimu, begitulah kerasnya aku akan menjatuhkanmu. Kakak Xinhei. Aku sangat menyukaimu. Tolong tanda tangani untukku. Kau mau aku? Tanda tangan di mana? Kal. Suara apa itu? Apa kalian mendengar dua gonggongan The anjing? film was translated Aku anjingmu. and narrated by Kak. M Media. Aku terutama datang untuk meminta maaf padamu. Yukun memaksaku melakukan hal-hal sebelumnya. Aku tidak mau melakukannya. Kamu juga tahu itu. Karena ini permintaan maaf. Kau seharusnya membawa sedikit ketulusan, kan? Baiklah. Fuchon. Merangkak di antara kakiku. Dan aku akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Kamu. Kamu bahkan tidak mau merangkak. Dan kamu masih ingin memohon pengampunan kakak Xinhei kita. Jika kau tidak mau merangkak. Kalau begitu Enya. Aku akan merangkak. Gue. Aku bicara tentangmu, Fuchon. Kau meniru gonggongan anjing dengan sangat baik. Kau bukan benar-benar anjing. Ya aku, Kak, anjingmu. Asalkan kamu bisa memaafkanku, aku akan melakukan apa saja. Kak. Kurasa pesta kita sekarang tidak punya cukup percikan. Sayang. Apa kalian mau lihat sesuatu yang seru? Ya, Kak, jangan. Maafkan aku sekarang. Tolong maafkan aku sekarang. Tolong maafkan aku akan jadi budakmu. Aku anjingmu. Kalau kamu memaafkanku, aku akan menjadikanmu bintang nomor 1 Miao Yuan. Aku tidak menyangka Fuchong akan bertindak sejauh ini. Pikirkan tentang Yukun. Apa kamu mau lebih populer darinya? Kamu lebih populer darinya. Karena aku bisa memunculkan Yukun. Aku pasti bisa memunculkan seseorang yang bahkan lebih populer darinya. Lagi pula, kamu sangat mampu. Kal. Kontrak.
Ini semua yang tadinya aku rencanakan untuk berikan pada Yukun. Semua untukmu, semua untukmu. Percayalah padaku, percayalah padaku. Kakak, percayalah padaku, semua ini untukmu. Benarkah? Sungguh. Baiklah, mulai hari ini. Kau akan bekerja untukku. Kakak, mulai sekarang. Aku anjingmu. Biarkan aku melakukan apa saja. Benarkan? Tentu saja. Terima kasih, kakak. Kakak. Kakak Singhe. Kakak Singhe. Apa yang kau lakukan di sini? Kakak Singhe. Sebenarnya, Yukun memaksaku melakukan semuanya sebelumnya. Kamu juga tahu itu? Dia sangat terkenal dan berkuasa. Aku takut ketika dia memaksaku. Aku selalu ingat kebaikanmu padaku. Aku selalu mencintaimu. Aku di sini untuk meminta maaf padamu kali ini. Aku akan memberimu salam hormat dulu. Kamu hanya anjing Yukun. Bukankah kau hanya menginginkan uang ini? The film was translated and Kakak Kun. narrated by Kakak gue, M-Media. aku melakukan seperti yang kakak katakan. Selama ini, aku selalu bersama Li Xinghai kemana-mana. Video-videonya, semuanya ada di sini. Bagus sekali. Kakak Kun, aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Aku juga ingin hadiah. Kau benar-benar berani bertanya saat aku mengizinkanmu bertanya. Kakak Kun, aku. Kau apa? Membiarkanmu naik ke ranjangku sudah merupakan hadiah terbesar. Dan kau masih berani meminta sesuatu dariku. Pergi dari sini. Yukun, jangan pikir aku tidak punya hal-hal kotor yang kamu lakukan di tanganku. Tunggu saja untuk diekspos. Tidak bisakah kau membiarkan orang tidur sepagi ini? Li Xinghe, kau harus pergi dan baca beritanya. Ada apa? Apa yang kau sibukkan selama ini? Jadi kau sibuk berjudi dan minum. Sibuk tidur dengan wanita. Sekarang semuanya sudah dilaporkan. Apa yang kau bicarakan? Kehidupan stimulatif yang terungkap dari aktor muda populer Li Xinghe. Foto-foto skandal, alkoholisme. Akankah bintang yang sedang naik daun di kancah musik jatuh dari kejayaan? Sialan. Fuchang benar-benar berani mengkhianatiku. Halo. Li Xinghe, kau suka hadiah yang kukirimkan padamu? Yukun. Seperti yang kuduga, kau yang menyuruh Fuchang melakukannya. Kau baru menebaknya. Kau sangat bodoh. Kau tak bisa menyalahkan siapapun karena menjadi seperti ini. Jatuh dari puncak itu tidak enak, kan? Li Xinghe, akan kulihat bagaimana kau bangkit kembali kali ini. Tidak mungkin. Karirku tidak bisa hancur begini. Benar. Aku bisa menggunakan kue pesona. Aku bisa membuat semua orang jatuh cinta padaku lagi. Ya. Nilai reputasiku benar-benar menjadi nol. Sudah berakhir. Li Xinghe, Kau benar-benar berani datang bekerja. Kamu pantas mendapatkannya karena melawan kakak Kun kita sebelumnya. Sampah, kenapa kamu tidak cepat keluar dari industri hiburan? apa bedanya kau dengan kutu busuk? Cepat mati sana.
Kakak Kun. Halo, semuanya. Semuanya, Li Xinghe sudah seperti ini sekarang. Semuanya, tolong jangan persulit dia lagi. Li Xinghe memperlakukan kakak Kun seperti itu sebelumnya. Dan kamu masih membelanya. Kakak Kun yang terbaik. Kakak Kun yang terbaik. Terima kasih atas dukungan dari semua penggemar. Halo. Li Xinghe. Aku baru saja membantumu. Bukankah seharusnya kau berlutut dan bersujud padaku 3 kali? The Yukun, film was translated akan kupukul kau and sampai mati. narrated by M Li Xinghe. Media. Apa yang ingin kau lakukan? Ini di perusahaan. Jaga citramu. Fuchong. Apakah Yukun memintamu untuk menjebakku? Li Xinghe, kau bisa makan apapun yang kau mau, tapi kau tidak bisa bicara apapun yang kau mau. Bagaimana kakak Kun menjebakmu? Bukankah orang di video itu kau? Bagaimana kau bisa bilang orang lain menyalahkanmu? Jangan. Kakak Nar, sudah lama aku bilang padamu. Jangan dekat-dekat dengan pecundang seperti ini. Dia besar kepala begitu kau membuatnya populer. Menurutku, dia hanya orang yang tidak tahu berterima kasih. Kakak Kue. Bahkan kakak Nan sekarang mengabaikannya. Ini namanya apa? Saat tembok roboh, semua orang mendorongnya. Yukun, kau bajingan. Cukup, Li Xinghe, kau telah menyebabkan skandal sebesar ini. Cukup buruk kau telah merusak citra perusahaan. Dan sekarang kau malah berkelahi di perusahaan. Junye, Yukun dia. Tuan Fan, aku tidak melakukan apapun. Li Xinghe ini tidak tahu apa yang merasukinya. Otaknya rusak, dan dia terus berteriak bahwa aku menjebaknya. Bukan begitu. Kau bilang Yukun menjebakmu. Mana buktinya? Juga, orang-orang di video itu sangat jelas. Itu jelas kau. Jangan mencari perhatian selama ini. Jujur saja, pensiunlah sebentar. Tuan Fan. Kakak Kun, sekarang giliranmu syuting iklan. Iklan dan endorsement yang ditolak itu. Sekarang semuanya milikmu. Benar, ini yang disebut titik balik. Lair. Li Xinghe, datang ke rumahku. Lair. Kemasi semua sampahmu dan bawa pergi. Lair. Bahkan kau pun tidak mau percaya padaku sekarang. Jika ku katakan, semua ini dijebak oleh Yukun dan yang lainnya. Maukah kau percaya padaku? Li Xinghe, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Bahkan jika Yukun menjebakmu dan merekam itu. Tapi yang minum berat dan melakukan hal semacam itu dengan Ye Zixing adalah kamu. Terus terang. Kamu berada dalam situasi ini hari ini karena ulahmu sendiri. Aku yang menyebabkannya sendiri. Apa salahku? Aku hanya tidak ingin melihat penghinaan mereka lagi. Apa kau tahu bagaimana Yukun dan Ye Zixing dulu menyiksaku? Mereka menginjak-injakku di bawah kaki mereka. Memaksaku berlutut. Dan membuatku memanggilnya ayah. Mengapa kau tidak menyalahkan mereka karena menghinaku? Aku tahu. Jadi kau juga meremehkanku. Benar kan? Dan sana, Fang Junyi. Kau tidak pernah menganggapku penting. Li Xinghe, tenanglah. Tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Kupikir kau akan berada di pihakku. Tapi aku tidak menyangka. Kalian masing-masing melihatku. Seolah melihat wabah. Pada akhirnya, kebaikanmu padaku hanya untuk memanfaatkanku lagi, benarkah? Li Xinghe, begitukah pendapatmu tentangku? Keluar sini. Keluar. Apakah bahkan Tuhan begitu membenciku?
The film Lakukan was saja, translated Lee Sing-hee. and Aku yakin narrated by kamu M bisa Media. melakukannya. Aku, mewakili Mia Oyuan Entertainment, menyambutmu untuk bergabung dengan kami. Semangat! Apa yang ditangisi pria berusia akhir 20-an? Aku beberapa tahun lebih muda darimu, dan aku tidak menangis sebanyak kamu. Kau tidak mengerti. Sangat sulit bagiku untuk sampai di posisiku sekarang. Tapi sekarang aku telah jatuh dan terpuruk ke dasar. Jika kamu jatuh ke dasar, panjat saja kembali. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Setelah hujan, langit cerah. Ambil kopermu. Cepat pulang. Lair. Terima kasih. Kali ini, aku akan membalikkan keadaan sendiri. Jangan. Lee Sing-hee, kau pembawa sial. Aku peringatkan kau, jauhi kakak nan kami. Jangan, aku menulis lagu untukmu dan ingin memberikannya padamu. Menulis lagu-lagu apa yang bisa kau tulis? Berhenti membual dan pergi dari sini. Lee Sing-hee, apa yang sedang kamu lakukan? Lee Sing-hee, lepaskan aku. Aku akan panggil polisi kalau kamu tidak melepaskan. Lair, terima kasih. Jika bukan karena apa yang kau katakan sebelumnya, aku mungkin tidak akan bisa bangkit sampai sekarang. Aku bersumpah akan memulai kembali dan menjadi orang baik. Aku sedang belajar akting baru-baru ini. Dan aku sudah menulis banyak lagu baru. Tapi aku belum bisa kembali sepenuhnya. Jadi aku memberikan lagu itu kepada Xiangnan. Betapa mesranya kamu memanggil Xiangnan. Apa kau cemburu? Aku tidak. Tidak apa-apa, pukul saja aku. Aku rela kau memukulku, aku rela menjadi bodoh untukmu. Halo, Lee Sing-hee, aku baru saja mencoba menyanyikan lagu yang kamu tulis. Aku menemui masalah. Bisakah kamu datang ke studio rekaman? tentu saja, aku bisa, aku akan ke sana sekarang. Kalau begitu aku ada urusan, aku pergi dulu. Bersulang. Selamat atas kembalinya dirimu ke industri hiburan. Terima kasih, Tuan Fan. Minum lebih sedikit. Kau sudah minum begitu banyak. The film was translated and Kenapa kau berdiri di narrated by sana? M Media. Xiangnan, Apa yang kamu lakukan, Yukun? tahukah kau bahwa kau selalu menjadi satu-satunya di hatiku? Kenapa kau harus menyukai Lee Sing-hee yang tidak berguna itu? Bersamaku, dan aku bisa memberimu apapun. Menjauh dariku, dasar mesum. Xiangnan, kau punya status jika kau mau status, dan uang jika kau mau uang. Lee Sing-hee sama sekali tidak pantas untukmu. Lepaskan. Kau merusak rencanaku lagi. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan panggil polisi. Aku akan beritahu semua orang. Orang macam apa kau ini, Yukun? Tunggu saja. Kau baik-baik saja. Kakak Sing-hee, kamu baik sekali. Tidak, tidak.
Xing Hei, kemarilah ke dapur. Sebentar. Lair, kenapa kau berpakaian seperti itu? Bagaimana lucu? Tunggu apa lagi? Cepat bantu. Baiklah. Xing Hei, makanlah makananmu. Tuan Fan, kenapa kau di sini? Ada yang ingin kukatakan padamu. Sutradara Hai sebelumnya. Dia setuju membiarkanmu memerankan pemeran utama pria. Apa kau tertarik? Benarkah? Xing Hei, makanannya mulai dingin. Mau makan atau tidak? Kenapa kau berpakaian seperti itu? Apa kamu benar-benar berpikir kamu ini direktur utama besar, mengendalikan segalanya? Dan kamu mau mengendalikan apa yang aku pakai? Xing Hei, The film kau was berbeda dari translated sebelumnya. and narrated by M Media. Kau harus selalu memperhatikan kehidupan pribadimu. Jangan membawa sembarang orang rendahan ke rumah. Termasuk pemilik kontrakan sebelumnya. Apa kamu ada masalah dengan itu? Siang, aku tidak makan chow cookie. Kenapa mereka semua sepertinya menyukaiku? Xing Hei, kadang kupikir harus ada batasan dalam hubungan antar manusia. Batas apa? Dia berjanji akan jadi pengasuhku dan bekerja keras seperti kuda. Baiklah, baiklah. Kubilang, kalian berdua berhenti bertengkar memperebutkanku. Baiklah. Siapa yang membela kamu? Siapa yang membela kamu? Yukun, untuk apa kau memanggilku ke sini? Silakan duduk dulu, Tuan Fan. Bicara. Begini, Direktur Hei sedang merencanakan film berikutnya. Jadi aku mengajukan diri. Direktur Hei juga setuju. Bukankah ini memanggilmu ke sini untuk mendengar pendapatmu? Tapi kita sudah sepakat sebelumnya. Pemeran utama pria sudah ditetapkan Lee Xing Hei. Yukun lebih dewasa. Aku mempertimbangkannya lama sekali. Lebih cocok memilih dia. Lalu bagaimana dengan Xing Hei? Begini, Tuan Fan. Aku tidak ingin mempersulitmu. Kali ini, biarkan Xing Hei menjadi pemeran pendukungku dulu. Ini juga bisa dianggap memberinya pengalaman untuk berkembang. Pendatang baru yang belum pernah berakting di film, langsung memerankan pemeran utama pria. Aku benar-benar tidak terlalu tenang. Baiklah. Halo. Yukun. Kenapa kau di sini? Kakak Kun kami adalah pemeran utama pria. Tentu saja, dia ada di sini. Lee Xing Hei. Jangan khawatir. Kali ini, kau adalah pemeran pendukungku. Aku pasti akan mengajarimu dengan baik. Apa itu akting? Ini adalah adegan di mana pemeran utama pria dipermalukan, melawan dengan marah, dan menampar pemeran pendukung pria. Semua grup, ambil posisi, mulai kamera. Beraninya kau menghinaku. Pengambilan gambar ini bagus, kita bisa loloskan. Tunggu sebentar, Direktur Hei. Kurasa aku belum memukulnya cukup marah tadi. Mari kita lakukan lagi. Ini. Direktur Hei, kau mengerti aku. Perfeksionisme adalah tantang berusaha mencapai keunggulan. Kurasa aku bisa menampilkan adegan ini bahkan. Lebih baik. Baik, kalau begitu mari kita lakukan pengambilan gambar lagi. Baik. Akan kukabari. Kakak gua, kenapa kakak lupa dialog lagi? Yukun, apa kau sengaja melakukan ini?
Maaf, Direktur Hei. Aku sedikit linglung. Mari kita lakukan lagi, aku jamin aku tidak akan membuat kesalahan apapun. Ayo, semuanya, mari kita lakukan lagi. Pukul dia lebih ringan. Lihat, wajah Xing Hei sudah merah. Bagaimana kita bisa syuting seperti ini? Tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Direktur Hei, permisi, aku harus ke kamar kecil. Cepat pergi. Baiklah. Obedience Charge. Sutradara, maafkan aku. The Tidak film was apa-apa, silakan. translated and Baiklah. narrated by M Media. Mulai kamera. Sutradara Hei, aku baru saja menganalisis naskah. Menurutku karakterku seharusnya tidak selalu ditindas. Dia juga punya saat-saat di mana dia melawan dengan keras. Kau bicara omong kosong. Dia tidak berakting sesuai naskah, sutradara. Sutradara Hei, menurutmu apa yang kukatakan benar? Ya, apa yang kau katakan benar. Sutradara Hei. Apa yang kau bicarakan? Benar, Sutradara Hei. Menurutku kekuatanku barusan tidak cukup. Aku ingin mengulang pengambilan gambar. Apakah itu mungkin? Ya, pengambilan gambar lagi. Sutradara Hei. Cepatlah. Abaikan dia. Kakak. Sialan Li Xinghei. Berani berkomplot melawanku. Kakak Kun, tenanglah. Jangan khawatir, aku pasti akan terus mencari cara untuk menjatuhkannya. Baik. Pikirkan trik yang kejam. Tidak masalah. Hanya saja aku mungkin. Ada sedikit bantuan. Perlu kau bantu. Beritahu aku. Aku baru saja menerima telepon dari kampung halamanku. Mengatakan bahwa ibuku sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Sekarang aku butuh 3 juta. Biaya pengobatan. Lihat apakah aku bisa meminjamnya. Bukan. Apa kau pikir aku menjalankan badan amal? Jika kau tidak punya uang, maka jangan obati. Pokoknya, orang akan mati cepat atau lambat. Turut berduka cita, Yukun. Setelah bertahun-tahun aku membantumu, kau memperlakukanku seperti ini. Bukankah itu yang seharusnya kau lakukan sebagai agenku? Lagi pula, kau hanyalah pesuruh yang kupelihara. Pernahkah kau melihat yang meminta uang pada tuannya? Kau kejam. Futon. Aku akan meminjamkanmu 3 juta itu. Ada 3 juta di kartu ini. Ini adalah uang muka untuk peranku di drama ini. Ambil saja untuk sekarang. Operasi ibumu yang penting. Kenapa kau membantuku? Karena kita berdua punya orang tua. Anggota keluarga sakit adalah hal besar. Aku tahu kau pasti merasa sangat buruk sekarang. Yang terpenting, aku sama sepertimu. Aku juga pernah dipermalukan sebelumnya. Aku tahu bagaimana perasaanmu. Aku minta maaf atas apa yang aku lakukan. Tidak apa-apa. Aku tahu Yukun menyuruhmu melakukannya. Kau tidak perlu terburu-buru mengembalikan 3 juta ini. Aku akan pergi membaca naskah sekarang. Reporter Tan. Bantu aku sebarkan video ini. Gunakan judul yang sensasional. Aku ingin Li Xinghai gagal syuting acara ini. Tidak bisa syuting. Kakak Kun, bukankah itu agak keterlaluan? Jika kau tangani ini dengan baik, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Lair. Li Xinghai, kenapa kamu masih tidur? Ada lebih banyak rumor online tentang skandalmu. Mengatakan kamu mengamuk di lokasi syuting. Aku mengamuk. Sungguh Lukan. Ada bukti video. Kamu harus pergi melihatnya.
Seseorang yang tahu mengedit video sedang memotong klip untuk mencemarkan namaku. Yukun, kau menjebakku lagi. Apa kau tidak takut aku akan membalas perbuatanmu dan membalasmu? Futong. Lee Xinghai, The film Lee was Xinghai. translated and lihat apa yang narrated terjadi by jika M kau Media. melawanku. Ini adalah konsekuensi melawan aku. Aku Futong, agen Yukun. Selama bertahun-tahun. Futong, pengkhianat itu, berani mengkhianatiku. Dia membuatku berlutut untuk memakaikan sepatunya dan menyemirinya. Tidak hanya itu, dia juga mempersulitku di setiap kesempatan. Terlebih lagi, krisis opini publik Lee Xinghai saat itu juga diatur oleh Yukun. Di sini, aku ingin Yukun, Fulcom, bajingan tidak tahu berterima kasih. Aku memperlakukanmu dengan sangat baik. Kapan kau membelot ke Lee Xinghai? Yukun, hentikan. Kurasa, ini sudah kalian rencanakan berdua. Rasakan. Ketika keluargaku sakit parah dan butuh 3 juta, bagaimana kau memperlakukanku? Sudahkah kau lupa, Fulcom? 3 juta saja sudah cukup bagimu untuk membelot ke Lee Xinghai. Aku menunjukkan begitu banyak hal padamu. Mengajakmu bersenang-senang. Dan kau tidak tahu berterima kasih padaku. Letakkan tanganmu di dada dan tanyalah dirimu sendiri. Kapan kamu pernah memperlakukanku dengan baik? Bukankah kamu selalu memperlakukanku seperti anjing? Kamu menyuruhku memakaikan bajumu dan sepatumu. Ketika kopinya sedikit dingin, kamu melemparkannya padaku dan membentak. Atas dasar apa? Bukan hanya itu, kamu juga memukulku. Aku melakukan segalanya agar kamu populer. Berapa banyak yang sudah kuberikan? Berapa banyak yang sudah kukorbankan? Bisakah kamu melihatnya? Bisakah kamu melihatnya sedikit saja? Kamu sama sekali tidak pernah memperlakukanku seperti manusia, Fulcom. Tapi Lee Xinghai, 1000 kali lebih baik darimu. 10.000 kali lebih baik setidaknya ketika aku menjadi manajernya. Dia tidak pernah meremehkanku. Fulcom, kau tahu kau ini apa? Kau hanya 2 helai rumput yang tertiup angin. Rumput liar. Yukun tidak tahu dia sedang live streaming, kan? Sepertinya begitu. Jika kau masih punya sedikit kemanusiaan, kau tidak akan jatuh sejauh ini. Lee Xinghai, sejak kapan giliranmu menceramahiku? Kau pikir kau siapa? Aku beritahu ya, kau hanya sedikit lebih beruntung. Jangan lupa, aku membuatmu memakai topi hijau. Yukun. Yukun, kurasa kau benar-benar gila. Aku secara resmi memberitahumu, kau telah dipecat dari Miao Yuan Entertainment. Kau memecatku. Kau memecatku. Aku sudah memberikan begitu banyak kontribusi untuk Miao Yuan Entertainment. Menghasilkan begitu banyak uang. Kau memecatku demi Lee Xinghai. Sebagai seorang seniman, kau harus punya etika profesional terlebih dahulu. Kamu sudah melakukan begitu banyak hal keterlaluan karena kamu populer. Sekarang industri hiburan telah memutuskan untuk melarangmu. Apa gunanya aku mempertahankanmu? Aku mengerti. Kalian berdua sudah lama berselingkuh, kan? Sudah lama berselingkuh, kan? Tuan Fang, jika kau suka yang seperti ini, katakan padaku. Aku juga bisa melakukannya. Aku pasti lebih baik dari Lee Xinghai. Tidak tahu malu. Dia mulai cemas. Dia mulai cemas. Pesina. Pesina, pesina. Kalian para pesina bersekongkol melawanku. Kalian berdua. Yukun, Kau lihat itu. Kalian masih siaran langsung. Aku akan melawanmu. Pesina. Yukun, Sapam, aku pikir kamu benar-benar gila. Satpam. Lee Xinghai. Fang Junyi. Lee Xinghai, Fang Junyi.
Satpam. Kalian menghancurkan segalanya bagiku. Aku ingin kalian membayarnya dengan darah. Halo, Li Xinghei, The kau film was menghancurkanku seperti ini. translated and narrated by M Aku Media. ingin nyawa wanitamu. Xinghei, selamatkan aku. Yukun, jika kau berani menyentuhnya, aku akan mengambil nyawamu. Yukun ini pasti sudah menyiapkan sesuatu. Kalau begitu aku harus bersiap-siap sebelumnya. Pil kekuatan besar. Pil kekuatan besar memberikan kekuatan tak terbatas. Kau juga bisa memilih gaya seni bela diri. Wing Chun dari Master Ye Wen. Saya sudah ingin belajar sejak lama. Baiklah, aku akan beli ini. Yukun, kau bajingan. Lepaskan aku sekarang. Kau memang cantik. Sayang sekali kau wanita Li Xinghei. Kalau tidak, aku tidak akan tega menyentuhmu. Kau benar-benar bersemangat. Aku suka wanita sepertimu. Kebetulan Li Xinghei belum tiba. Biarkan aku bersenang-senang dulu, ayo. Xinghei, Li Xinghei, kau benar-benar berani datang. Sepertinya kau sangat menyayangi pemilik penginapan cantikmu ini. Sayang sekali kau datang terlalu cepat. Kalau tidak, aku bisa memberimu topi hijau lagi untuk dipakai. Saudara-saudari, serang. Serang. Kau. Li Xinghei, jangan mendekat. Biar ku beritahu. Aku sangat pandai berkelahi. Aku akan melawanmu. Leir, kamu baik-baik saja. aku baik-baik saja. Sejak kapan kamu jago berkelahi? Aku selalu pandai dalam hal itu. Lalu, kenapa kamu tidak melawan saat aku memukulmu sebelumnya? Xinghei, kamu baik-baik saja. Leir. Aku sekarat. Bisakah kamu janjikan satu hal padaku? Beritahu aku. Bisakah kamu menciumku? Maka perjalananku ke dunia ini tidak akan sia-sia. Xinghei brilian. Syuting selesai dan lancar. Selamat. Terima kasih, Direktur Hei. Xinghei, selamat atas selesainya syuting. Aku menonton film yang menunggu peninjauan, itu sangat bagus. Kekuatan eksplosifmu juga sangat kuat. Terima kasih, Tuan Fan. Jika kamu tidak pernah menyerah padaku, maka tidak akan ada diriku yang sekarang. Itu karena kamu pantas mendapatkannya. Tuan San, jangan bilang kamu benar-benar punya perasaan padaku. Mengambil kesempatan ini, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kakak Xinghei. Selamat untukmu. Terima kasih. Tapi jangan sia-siakan bakat musikmu di tempat lain. Datang temui aku besok, mari kita menulis lagu bersama. Baiklah, baiklah. Xinghei, kamu juga membuat film dengan sangat baik. The film Bagaimana was kamu bisa translated menyebutnya hal lain? and narrated by M Media. Tuan Fin, bukan itu maksudku. Aku hanya berpikir kita bisa melakukan lebih banyak pekerjaan kreatif bersama. Dan menghasilkan uang untuk Miao Yuan Entertainment bersama. Kenapa aku mencium bau mesil?
Tidak. Apakah ada yang salah dengan hidungmu? Bukankah ini semua demi perusahaan? Kalau begitu, aku akan bersulang untuk kalian berdua wanita cantik. Terima kasih atas bantuan dan dukunganmu selama ini. Film yang dibintangi aktor muda populer Lee Sing-hae, Sing-hae Billion, sedang hits di seluruh internet. Dia telah menjadi pesaing terkuat untuk aktor terbaik tahun ini. Kakak Sing-hae, aku selalu merasa kamu adalah belahan jiwaku. Sebenarnya, aku tidak tahu kapan itu dimulai. Aku sudah jatuh cinta padamu. Apa-apaan ini? Pesan teks pengakuan Shangan. Sing-hae, selamat atas kesuksesan besar film dan lagu barumu. Biar aku traktir kamu makan. Dan ngomong-ngomong, menyatakan perasaanku. Apa kamu bercanda? Kenapa kedua wanita ini menyatakan cinta padaku di saat yang sama hari ini? Wanita dewasa, pemimpin kesayangan. Yang mana yang harus kupilih? Tunggu. Aku hampir lupa tentang Lair. Lair. Lee Sing-hae, kapan kamu akan pindah kembali untuk tinggal bersamaku? Kapan aku bilang aku akan pindah kembali? Kamu mau tinggal denganku? Tidak apa-apa jika kamu tidak mau. Menutup telepon cukup cepat. Hari apa ini? Sing-hae. Sing-hae, kapan kamu akan menulis lagu untukku? Tanpa lagu yang kamu tulis, albumku bahkan tidak bisa dirilis. Tidak mungkin. Sing-hae masih harus melakukan variety show dan syuting film untukku. Sing-hae jelas akan ke rumahku dulu untuk membersihkan untukku. Sing-hae, kapan kamu akan pulang bersamaku? Ayo mandi bersama. Apa kamu ingin menentang takdir?